wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali terus Kitabul Mar'ah, Durusul Mar'ah al-Muslimah, yaitu kitab tentang pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan dengan wanita muslimah. Dan kali ini sudah beberapa halaqah atau pertemuan, insyaallah keberapa ya ini? Ke-6. Kita sudah pertemuan yang ke-6, dan untuk kali ini kita akan membahas yaitu Al-Mar'ah wal Hijab. Ya. Halaman berapa? 60? 59. Oh, Al-Mar'ah wal Faragh wa Sihah ini sebelumnya. Baik. Perlu dipahami bahwa syariat Islam adalah syariat yang meliputi semua kebaikan dalam aspek kehidupan. Ya. Dan kehidupan sebagaimana kita ketahui ya banyak macam-macamnya atau banyak aspeknya, banyak hal yang di situ perlu kita perhatikan. Ya. Selain secara umum bahwa orang iman itu ya adalah orang yang oleh Allah telah diberi hidayah, kemudian orang iman itu di sana ada yang berilmu dan ya tidak berilmu. Di sana ada yang fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Juga ada yang sedang-sedang saja, ada yang istilahnya itu zalimul nafsi. Kemudian orang iman itu juga ya sebagaimana manusia adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, makanya Islam juga memperhatikan bagaimana kehidupan laki-laki dan kehidupan wanita. Maka di sini khusus ya sebagaimana sudah kita mulai beberapa pelajaran sebelumnya, ya, Islam juga memperhatikan secara khusus tentang kehidupan wanita. Dari mulai wanita yang berkaitan dengan akidah, ya, ketauhidan, kemudian berkaitan dengan ibadah, terutama sholatnya, kemudian juga berkaitan dengan sedekah, ya, baik yang wajib maupun sunnah. Yang wajib disebut zakat, nah, kemudian yang sunnah biasanya disebut infak. Nah, kemudian juga wanita dan perhiasan, karena memang perhiasan itu lekat dengan dunia wanita, ya, lekat dengan dunia wanita. Kemudian di sini ini nanti kita akan membahas tentang wanita yang kaitannya dengan waktu yang dimiliki, ya, kesehatan yang didapatkan. Artinya wanita mempunyai banyak kesempatan dalam hidupnya. Sebagaimana laki-laki juga punya kesempatan, cuman ada perbedaan. Ya, wanita mungkin lebih banyak mempunyai waktu, ya, karena kalau laki-laki mungkin harus keluar rumah, bekerja dan sebagainya, sedangkan wanita pada umumnya yaitu ada di rumah, ya, bersama anak-anaknya, bersama kegiatannya yang di rumah. Dan ini oleh penulis dicantumkan di sini setelah wanita kaitannya dengan hiasan. Nah, di situ memang sangat lekat hubungannya dengan kehidupan dunia. Ya, perlu dicatat, ya, mungkin semuanya supaya nyatet.
ya, bahwa dunia itu ada 5 macam atau 5 macam jenis kehidupan, ya. Atau bisa dikatakan dunia itu isinya 5 ya, style, ya, 5 gaya hidup, 5 gaya hidup, yaitu bisa difahami dengan apa namanya ayat yang ada di dalam surat Hadid, ya. Surat Hadid ayat 20. Nanti bisa dilihat ya, bahwa kehidupan dunia itu Allah menyatakan di dalamnya ada 5 ya, gaya hidup yang ini mengingatkan jangan sampai kita terseret atau meniru gaya hidup tersebut. Ya, Allah Ta'ala menyatakan wa'alamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya. Bahwa dunia itu isinya yang pertama adalah la'ibun. Ya, la'ibun. Dunia itu Allah menyatakan ketahuilah sesungguhnya dunia adalah permainan. Ya, la'ib permainan. Namanya permainan itu ya seperti apa anak-anak itu. Ya, yang dunianya pasti dunia main. Ya, kelihatannya itu betulan tapi setelah itu bubar ya bubar. Pasar-pasaran ada yang jual, ada yang beli pakai daun, ya kan. Setelah dipanggil ibunya ya sudah bubar semua. Ya. Jadi anak pasti lekatnya dengan dunia hiburan, dunia permainan. Ini ulama mengatakan fi'lus sibyan. Jadi laib itu adalah fi'lus sibyan. Apa namanya? Perbuatan anak kecil. Ya. Nah kita jangan sampai hidup kita ini ya, kita jadikan seperti anak kecil. Ya, waktu kita habis untuk bermain. Jadi hubungannya dengan ini nanti. Bahwa wanita itu harus menjaga waktu dan menjaga kesehatannya. Agar hidupnya itu tidak habis untuk main-main saja. Makanya ya adik-adik semua yang sudah di sini, ya, para tholibat yang sudah ada di sini, ini kesempatan emas. Ya, di sini insya Allah nggak banyak mainnya, ya kan? Kalau mondok masih banyak mainnya, musibah itu, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di pondok aja banyak main, nah bagaimana nanti di rumah? Insya Allah di sini nggak banyak main. Nah, untuk yang ini insya Allah ya tholibat sudah selamat ini, ya tidak menjadikan waktunya banyak bermain. Yang kedua, dunia itu isinya walahun. Walahun itu sesuatu yang membuat lalai. Ya, aktivitas kegiatan yang membuat lalai, yang tidak ada faedah. Ya, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan membuat orangnya itu sibuk sehingga meninggalkan banyak kebaikan, banyak ibadah. Itu namanya lahun. Nah, ulama menyatakan ini adalah fi'lus subban. Perbuatan para pemuda. Ya. Para pemuda, para remaja itu hidupnya dihabiskan untuk ya, sesuatu yang tidak manfaat. Ya, ini. Kalau anak-anak bermain loncat sana loncat sini, ya kalau anak-anak diem termenung itu sakit berarti itu. Ya. Nggak ada anak-anak duduk termenung tafakur itu nggak ada. Ya. Ya. Pasti loncat sana loncat sini. Kalau diam itu tidur itu. Ya. Kalau remaja banyak melakukan hal-hal yang nggak ada faedah, ya membuang waktu. Ya. Kalau malam minggu duduk-duduk di pinggir jalan, ya. Padahal dekat comberan, ya kan, banyak nyamuknya. Ya. Daripada begitu, mendingan di rumah, ya bisa santai di rumah, ya makan-makan di rumah. Enggak, mereka duduk-duduk pinggir jalan, ya motornya dijejer, duduk pinggir jalan semalaman suntuk, nggak ada faedah. Itulah pekerjaan atau kebiasaan para pemuda, baik pemuda maupun pemudi.
Makanya ya dalam perkataan ulama ya as-sabab syu'batun minal junun. Pemuda itu cabang dari kegilaan. Ya. Makanya kan biasanya pemuda itu ya termotivasi untuk membuat sesuatu yang viral, ya, yang gila, ya, tantangan-tantangan itu seneng. Sampai makanan aja tantangan. Ya. Sekarang itu lagi ngetren namanya seblak, ya, seblak prasmanan. Sampai levelnya itu ada berapa itu. Ya. Nah, sebelumnya sudah lebih viral lagi, lebih booming lagi mie yang ada levelnya itu seperti mie gacoan itu ya. Mie gacoan itu ada level-levelnya ya. Tantangan. Siapa yang paling pedes, wah itu yang paling kuat. Padahal habis itu mules. Ya. Mules, ya. Perut sakit, ya. Berkali-kali ke belakang, ya. Kadang-kadang masih nggak kapok. Setelah mulusnya selesai, makan lagi. Ya. Akhirnya banyak yang, ya kadang-kadang yang parah itu, ya lambungnya kena. Ada yang ususnya itu ya, jadi buntu dan akhirnya operasi. Naudzubillah. Karena pedes-pedesnya itu bukan pedes alami itu mesti ada kimia. Ya, mesti ada kimia. Makanya hati-hati kalau makan-makan yang suka yang pedes-pedes. Karena biasanya yang paling ramai di tempat-tempat begitu itu wanita yang paling ramai. Ya. Habis itu minumnya es, ya kan? Nah ini pemuda itu begitu, umumnya cari yang apa namanya istilahnya itu, ya, yang viral, yang nanti akan jadi pembicaraan seperti itu. Nah itulah fi'lus sibyan, ini lahun. Kemudian yang ketiga adalah wazinatun. Nah ini, atau zina ini lekat dengan dunia perempuan. Makanya ulama mengatakan fi'lun niswan, ya, kebiasaan para wanita suka berhias. Ya, wanita itu mengedepankan tampilan umumnya. Ya, mengedepankan tampilan. Ya, makanya sekarang ya dari zaman dulu namanya untuk menghias muka, menghias wajah, ya semua cantikan itu selalu ada inovasi, selalu ada penemuan. Mahal pun dibeli, ya. Karena untuk tampilan. Nah, ini jangan sampai ya para wanita sesuai bab yang akan kita baca nanti, ya waktunya habis untuk tadi bermain, terus melakukan hal-hal yang nggak manfaat, apalagi hanya habis untuk pencitraan, ya hanya untuk tampilan saja, ya karena ya kecantikan atau keindahan itu tidak hanya di lahir, tapi yang penting adalah keindahan yang ada di batinnya, di jiwanya. Makanya Allah menyatakan dunia itu isinya zina, ya perhiasan saja. Banyak orang itu buat rumah yang bagus supaya nanti Instagramnya itu penuh dengan foto-foto video rumahnya, ya. Beli benda-benda yang mewah hanya untuk dipamerkan, itu namanya zina. Yang keempat, ya watafakhurum bainakum. Dunia itu dipenuhi dengan saling bersaing. Mana yang lebih hebat, mana yang lebih kuat, mana yang lebih tampan kalau laki-laki, mana yang lebih gagah kalau wanita, mana yang lebih cantik, ya mana yang lebih menarik, ya mau pakaian mana yang lebih stylish, ya kalau apa namanya gaya hidup mana yang lebih mewah, mana yang lebih glamor, seperti itu. Ya. Itu isinya dunia. Maka waktu kita jangan sampai kita habiskan hanya untuk bersaing urusan dunia. Kalau ayat itu wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang yang bersaing supaya bersaing artinya dalam urusan kebaikan. Maka jangan sampai ya waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita dapatkan kita habiskan hanya untuk bersaing urusan dunia. Karena bersaing itu biasanya ya selevel. Ya, kayak karyawan ya pasti saingannya dengan sesama karyawan. Nggak ada karyawan bersaing dengan direktur, itu nggak ada. Ya, karena karyawan itu di bawahnya. Ya. Atau di situ tukang becak saingan dengan presiden, ya nggak mungkin. Ya, bukan levelnya. Ya, begitu juga ya para thalib, ya, murid. Ya, itu juga saingannya sesama murid. Semua. Makanya jangan sampai dihabiskan untuk bersaing. Kemudian yang terakhir,
ya, wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia itu isinya, kalau tadi ya, yang keempat tadi itu namanya fi'lus ya, fi'lul akron. Ya, perbuatan orang yang pesaing. Akron itu pesaingnya, sesama saingan, itu namanya akron. Nah, yang kelima ini ya, saling memperbanyak harta dan anak. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang tua. Ya, fi'lus saikhon. Ya, orang-orang tua itu kalau ketemu yang diobrolkan nggak lepas dari membanggakan harta atau anak. Ya, anak saya sudah sukses sekarang di luar negeri, wah punya ini punya itu. Padahal yang diceritain ini juga nggak kenal. Ya. Tapi itulah memang orang tua. Lah, waktu kita jangan kita habiskan hanya untuk membanggakan apa yang kita miliki. Karena itu nggak ada faedah, itu malah justru kesombongan, menyanyiakan waktu. Ya kan? Lebih baik apa yang kita miliki, ya kita arahkan pada kebaikan. Kalau anak, bagaimana anak itu mempunyai kemanfaatan untuk umat. Ya. Bagaimana harta bisa kita jadikan ya, jariah untuk umat. Nah, ini seperti itu. Maka sebelum kita membaca ya, perempuan yang berkaitan dengan kesempatan, waktu, dan kesehatan, nah, kita sampaikan itu tadi. Ya. Tujuannya agar kita tidak sampai waktu di dunia, kesempatan yang kita dapatkan ini habis untuk bermain, mengerjakan hal-hal yang konyol, nggak ada faedah, ya, hanya untuk penceritaan, ya, supaya dianggap yang paling wah, yang paling baik, yang paling unggul, ya, tidak habis untuk bersaing urusan dunia, dan yang terakhir apa tadi? Ya, tidak memperbanyak harta dan anak, ya, hanya memperbanyak ya kebanggaan-kebanggaan dunia. Naudzubillah. Bisa dipahami? Dengan begitu kita akan tahu pentingnya ya, para wanita menjaga waktunya, ya, menjaga kesehatan agar betul-betul bisa maksimal dalam ya, mendapatkan kebaikan, menyebarkan kebaikan sehingga mendapatkan keridhaan. Ya, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mar'atu wal faraghu was-sihhatu. Wanita dan waktu yang longgar, faragh itu kesempatan, waktu longgar, was-sihhatu dan kesehatan. Ayyatuhal mar'atu i'lami annal faragha ni'matun. Wahai para wanita, wahai wanita, ketahuilah sesungguhnya waktu yang longgar, kesempatan itu adalah nikmat. Artinya nikmat itu berarti anugerah dari Allah. Nikmat itu berarti pemberian yang istimewa. Ya, waqad qala ta'ala, padahal Allah telah menyatakan, Allah sungguh telah menyatakan, berfirman, fa idza faraghta fansab. Ketika engkau selesai, ya, selesai artinya di situ waktunya sudah longgar, ya, selesai mengerjakan suatu amalan, ya, sudah longgar, maka jangan santai, tapi fansab, supaya engkau meneruskan amalan yang lain sampai capek. Jadi fansab itu asli maknanya supaya capek engkau. Ya, buatlah dirimu capek. Buatlah dirimu lelah. Buatlah dirimu itu mengerjakan sesuatu sampai enggak kuat. Itu namanya fansab. Artinya ya mengerjakan ya, aktivitas itu dengan kemampuan yang maksimal. Ai idza tafarragta, ketika idza tafarragti, ya, ketika engkau telah longgar, telah selesai min asyaiki, dari urusan-urusanmu, walam yabqa fi qalbiki ma ya'ukuhu, dan tidak ada tersisa di dalam hatimu apa-apa yang mengganggumu, ya, yang menghalangimu, fajtahid, ya, fajtahidi fil ibadah. Itu kurang ya mestinya, ya, karena kalau untuk wanita itu
Ya, harus ada ya yang menunjukkan wanita. Fajtahidi fil ibadah, seperti tadi i'lami. Karena kan kalau sorofnya kan kalau sorofnya ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, mujtahidun, ya. Kemudian ijtahid. Ya, ijtihad itu laki-laki ya. Kalau perempuan berarti ya ijtahidi. Ya, ijtahid, ijtihada, ijtahidu. Nah, laki-laki. Kalau perempuan ijtahidi, ya, ijtihada, ijtahidna. Ya, ijtahidna. Itu kalau wis diajari sorof belum? Sebagian sudah. Sudah belajar sorof. Nah, itu namanya sorof al-usul, ya, sorof usuli. Kalau yang far'i itu ya seperti tadi ijtahadu. Nah, itu sorof. Maka itu ditambah ya. Fajtahidi pakai ya. Fil ibadati, di dalam ibadah. Jadi di sini sebagai pembukaan penulis menyatakan, wahai wanita, ketahuilah bahwa waktu kosong itu nikmat. Kenapa disebut nikmat? Karena itu pemberian istimewa. Sekarang kalau ada pertanyaan begini, ya, ketika wanita itu sedang sakaratul maut, mendekati ajal, ya, beberapa menit lagi akan meninggal. Kemudian umpama ya, ditawari oleh malaikat. Ditawari malaikat. Ini saya nanya pada talibat, ya, sebagai wanita. Ya, ditawari oleh malaikat. Waktumu akan aku tambah. Nah, setahun apa 2 tahun, nggak mati sekarang. Ya. Tapi syaratnya semua hartamu engkau serahkan. Kira-kira umumnya wanita mau apa enggak? Hah? Mau apa enggak? Ditambah umurnya, yang penting hartanya diberikan. Kira-kira kalau laki-laki enggak, ya kalau laki-laki umumnya mau, karena pasti ingin orang itu, kenapa orang sakit datang ke rumah sakit? Karena ingin panjang umur. Ingin sakitnya segera sembuh, kemudian bisa beraktivitas lagi. Nah, ini ditawari malaikat. Habis ini kamu sehat walafiat sampai 10 tahun, Bang. Tapi syaratnya hartamu tak ambil semua. Nah, itu insya Allah umumnya pasti mau. Karena orang ke rumah sakit itu nggak ada ceritanya orang berobat ke rumah sakit nawar obat, itu nggak ada. Ya. Seharga apapun pasti dibayar. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa waktu yang dimiliki di dunia, ya tadi itu, kesempatan, itu adalah nikmat yang paling besar. Orang akan merelakan hartanya untuk mendapatkan waktu tambahan hidup di dunia. Makanya ulama mengatakan, ya, al-faragh atau al-waqt itu adalah ra'su maliyah. Ya, itu adalah modal utama. Ya, modal utama kehidupan manusia. Karena orang pasti kalau berpisah gitu aja doanya semoga panjang umur. Ya, semoga sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Nah, itu kan semuanya pasti sumbernya atau puncaknya adalah mempunyai umur yang panjang. Nah, ini juga sama. Oleh penulis diberitahu, waktu yang dimiliki wanita itu nikmat yang paling besar. Ya, talibat di sini belajar. Yang paling membuat bisa bertahan di sini ya waktu. Ya. Kalau di sini nggak punya waktu untuk belajar, ya berarti nggak ada faedahnya berada di sini. Nah, di sini punya waktu, beda dengan di rumah. Ya punya waktu, tapi kalau di rumah lebih bebas. Apalagi masing-masing megang HP. Di sini megang HP apa enggak? Ya, dilarang. Ya, kecuali waktunya. Ya, coba kalau tiap hari dikasih HP. Ya, kira-kira semangat deresnya apa semangat HP-nya? Deresnya, oh Masya Allah. Nah, luar biasa. Ini deres HP maksudnya. Nah, berarti ganti innalillah wa inna ilaihi raji'un.
musibah. Nah, terus HP. Ya karena ada kesempatan. Ya, karena nggak ada kesempatan ya di sini punya waktu. Makanya ini adalah kesempatan emas. Waktu di sini itu waktu ya, ya bisa belajar, bisa menghafal, ya bisa apa namanya itu mendengarkan ilmu, menambah ilmu tiap hari, bisa beribadah. Ya ini ya nikmat yang besar. Ya makanya ini sangat cocok ini kalau khitabnya atau yang diajak bicara itu para tholibat. Karena di sini waktunya pasti longgar. Nah, kalau mondok kok merasa waktunya nggak longgar, ya ini ya perlu dipertanyakan. Ya, apa saja kegiatannya di pondok? Ya, kok nggak sempat menghafal, nggak sempat terus, nggak sempat ibadah? Nah, apa di pondok suruh bersih-bersih terus, atau suruh masak terus, ya, sehingga nggak bisa nambah ilmu. Maka di sini ya, ketika selesai mengerjakan pekerjaan ada waktu longgar, jangan santai. Ya, jangan wah ya baca Quran 1 jam, santainya sehari. Ya jangan begitu. Ya. Atau dalam dunia tafid kalau nggak dibimbing itu ya sehari terus bisa sampai 1 juz, menghafal bisa sampai berlembar-lembar, tapi setelah itu setahun libur. Ya berarti ya nggak cocok dengan ini. Ketika selesai, ya, fansobo dalam bahasa Arab, ya fa itu menunjukkan fauron namanya. Ya dulu alal faur. Faur itu segera, nggak ada jeda. Ya. Kalau wawu itu masih ada jeda, apalagi thumma. Ya, fa idza faragta wansob. Nah, itu masih ada jeda, mungkin sehari lagi, 2 hari lagi. Ya. Ada tarohi namanya. Tarohi itu jeda waktu yang agak ya, lama. Apalagi kalau faida farokta thumman sobo, pakai thumma, itu lebih jauh lagi tahun depan. Nah, tahun depan. Nah, Allah nggak menyatakan wawu, nggak menyatakan thumma, tapi fa itu berarti ya jam 2 selesai langsung, nggak menunggu sampai setengah jam, nggak menunggu sampai berapa menit. Dan setelah langsung nggak berarti sampai capek, artinya dimaksimalkan. Nah, dalam belajar ya begitu, apalagi thalib. Ya, apalagi thalib. Ya, baru saja kita menghatamkan ya tentang adab thalib. Ya, 3 hari ini kita mengkaji tentang adabnya seorang pengajar dan adabnya seorang yang mencari ilmu. Ya. Sampai-sampai ya, yang tadi kita baca itu bila perlu. Ya, supaya waktu deresnya nggak terganggu, nggak terkurangi, nggak tersita. Ya, pakaian itu diwenter hitam semua. Supaya apa? Ya, supaya kotornya nggak terlalu kelihatan. Ya. Ya, kalau wanita memang banyak hitamnya ini. Ya. Nah ini apa? Tabir ini berapa tahun nggak dicuci ini? Coba kalau pakaian putih, berapa hari sudah kelihatan kotor, risih. Makanya ahli hadis banyak yang pakainya diwenter hitam semua. Supaya apa? Supaya nggak terlalu banyak nyuci. Kalau banyak nyuci, banyak waktunya tersita. Banyak waktu tersita. Kalau makan makanan yang lembut, nggak mau makan yang memakan waktu. Ya, apalagi makan di situ ya ada apa namanya balungan. Ya. Ya, balungan merokok ini pirang jam durung masake. Nah, itu ahli ilmu nggak cocok itu. Ya. Makanya kalau di pondok itu waktu makan itu perlu dipilihkan yang lembut-lembut saja. Ya, jangan dikasih makanan yang keras-keras. Kasih daging yang sudah kambingnya sudah tua. Ini gigit aja sudah capek. Ya. Nggak masuk-masuk, itu waktunya bisa tersita berjam-jam. Ya, ya. Makanya pilihlah makan yang lembut-lembut. Tahu, bubur, ya, kan? Nah, tiap hari itu ya. Penulis di sini mencantumkan 5 poin, ya, 5 poin, 6 poin tentang wanita, ya, yang hubungannya dengan waktu yang dimiliki dan kesehatan yang didapatkan. Yang pertama, i'lami annaki idza kana 'indaki faragun. Ketahuilah wanita, sesungguhnya engkau jika
punya waktu longgar, ini karena indaki faragun, fa innaki ya, fa innaki tukawwinina maghbunatan fih. Ya. Atau takunina maghbunatan fih. Sesungguhnya engkau menjadi orang atau menjadi wanita maghbunatan fihi. Ya. Maghbunah itu yang dirugikan. Ya, maksudnya engkau berpotensi ya dirugikan. Ya, maghbun itu dirugikan atau tidak mendapatkan kebaikan, ya, terlewatkan dari kebaikan. Artinya seorang wanita ketika punya waktu longgar itu berpotensi nggak mendapat apa-apa, rugi. Wa kadza idza kunta sahihatan minal amrad. Demikian juga ketika engkau ya idza kunti jika demikian juga jika engkau keadaan sehat dari penyakit, nggak ada penyakit apa-apa. Ya. Maka di situ berpotensi rugi. Li hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, qala Nabi SAW, nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu dirugikan, umumnya dirugikan di dalam keduanya, ya. Mayoritas manusia itu dirugikan. Katsirun itu kebanyakan manusia, mayoritas rugi. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Ya, dalam keadaan sehat dan mempunyai waktu yang longgar. Wa makna hadis ini kama qala al-Hafidz fil Fathil Bari, sebagaimana yang diterangkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu Syarah Sahih Bukhari. Jadi dalam dunia hadis, bahkan dalam dunia fikih, ya, kalau ada tertulis qala al-Hafidz, nggak ada namanya, cuman qala al-Hafidz, sang penghafal. Nah, kalau disebut hanya itu hanya yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana disebut usia ketika disebut farigh itu pasti ya banyak kesempatan dan sehat. Dan maksudnya jangan sampai menjadi orang yang rugi. Dengan apa? Dengan selalu antusias, bersemangat mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Ya, yaitu dengan selalu bersyukur. Kenapa di sini disebut syukur? Kok bukan sabar, bukan tawakal, ya, bukan ridho. Kok syukur yang disebut? Siapa yang bisa jawab? Ya. Orang ketika punya waktu, punya kesehatan, ya di sini ditekan oleh penulis syukur. Kok bukan tawakal, bukan sabar, bukan yang lain? Apa jawabannya? Hah? Karena orang yang syukur itu pasti membuat nikmat yang diterima, menjadikan nikmat yang diterima itu untuk ibadah, untuk mencari ridhonya Allah. Apapun yang diberi Allah kepadanya dari kesehatan, dari kesempatan, kekuatan, harta, kedudukan, itu pasti digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu orang syukur. Makanya syukur itu definisinya adalah isti'malun ni'am ala ta'atil mun'im. Syukur itu definisinya adalah menjadikan nikmat yang diterima untuk mentaati sang pemberi nikmat. Siapa sang pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syukrihi, termasuk syukur, yaitu imtithalu awamirihi wa jtinabu nawahihi. Orang yang syukur itu tandanya dia mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Faman farrata fi dzalika fahuwal maghbun. Maka barang siapa yang farrata itu yang banyak alasan, ya, yang banyak meninggalkan, ya. Farrata itu malas, ya, tapi banyak ngengkelnya, apa ya namanya? Nggak merasa bahwa dirinya itu malas. Nah, biasanya orang malas itu kalau diomongin malas nggak mau, protes, ya, nggak terima. Itu namanya farrata, namanya tafrid. Tafrid itu tidak menetapi sebagaimana mestinya. Itu namanya farrata. Siapa yang meremehkan, siapa yang
tidak menetapi fidzalika di dalam syukur tadi itu, maka dialah orang yang dirugikan. Makanya kenapa Nabi menyatakan umumnya manusia itu dirugikan dalam dua hal tadi, yaitu as-sihhatu wal faragh. Maka wanita di sini dinasihati jangan pernah menjadi wanita yang dirugikan gara-gara tidak memanfaatkan dua hal ini, ya, yaitu waktu dan kesehatan. Wa asyara bi qaulihi, dan juga berisyarat dengan firman sabda Nabi yang lain, katsirun minan nas, ya. Katsirun minan nas artinya sabda Nabi kebanyakan dari manusia atau mayoritas manusia, ila annalladzi yuwaffaq lidzalika qalil. Ya, ini menunjukkan bahwa kenapa Nabi menyebut umumnya manusia, mayoritas manusia dirugikan, ini menunjukkan bahwa ya, yang diselamatkan, yang tidak dirugikan itu sedikit orangnya. Paham maksudnya ini? Ya. Artinya 100 manusia, ya, itu mayoritas tidak menggunakan waktu dan kesehatan dengan baik. Mungkin 80%, 90% mayoritas. Ya. Kalau 50%, itu kan separuh berarti. Namanya mayoritas berarti di atas 60-70. Ya. Artinya orang 100 dari wanita umumnya itu meremehkan tidak menggunakan waktunya ini. Ini yang dimaksud Nabi bersabda katsirun minan nas. Wa qala Ibnul Abad, penjelasan dari Ibnul Abad, idza jama'a lahu sihhah wal faragh wa ghalaba 'alaihil kaslu an-nita'ah fa huwal maghbun. Maksud dari hadis tadi, ketika seseorang punya dua hal ini, ya, ketika hamba itu punya dua hal ini, dalam dirinya ada sehat, dalam dirinya ada kesempatan, kemudian ternyata dia dikalahkan sifat malas. Selalu punya waktu, selalu punya kesempatan, tapi kok malasnya yang menang. Dominan kemalesnya, hari-hari dipenuhi dengan kemalasan untuk taat kepada Allah, maka itulah orang yang disebut maghbun. Orang yang disebut rugi. Maka poin pertama ini penulis menyatakan wanita jangan pernah menjadi wanita yang rugi. Gara-gara apa? Tidak memanfaatkan kesempatan dan kesehatan. Terkalahkan dengan sifat malasnya. Terkalahkan dengan sifat, ya, aras-arasan. Ya, malas, aras-arasan. Ya, ada lagi bahasa gelimpang-gelimpung. Ya. Tahu bahasa gelimpang-gelimpung? Ya, gelimpang-gelimpung, tidur, bangun, makan. Habis makan tidur lagi. Ya. Keluar jalan-jalan. Habis jalan-jalan capek tidur lagi. Nggak ada acara, nggak ada planning, nggak ada jadwal. Itu namanya gelimpang-gelimpung. Nah, jangan sampai anak pondok ternyata berbulan-bulan cuman gelimpang-gelimpung, nggak ada target. Ya, orang gelimpang-gelimpung itu nggak ada target. Ya, nah, umumnya kalau di rumah ya seperti itu, nggak ada target. Makanya pumpung di pondok, ada kesempatan, ada kesehatan. Nah, jangan sampai mondok berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ternyata tidak memanfaatkan waktu, maka rugi, nggak ada faedah. Itu yang pertama. Yang istamili faraghaki wa sihhataki bi taatillah. Ya. Gunakan waktu longgarmu, kesehatanmu di dalam taat kepada Allah. Wala, ya, tusawwifi, ya, sawwafa yusawwifu, taswif. Jangan menunda-nunda. Tusawwif itu dari kata saufa. Saufa itu akan. Kalau bahasa Arab, kalau belajar nahwu, saufa itu faedahnya namanya tanfis. Tanfis itu nanti. Ya. Dalam bahasa Arab ada dua tanfis itu, sin saja dan saufa. Ya, seperti saat ribuk, ya, saya akan mukul kamu. Nah, kalau sin saja itu sebentar lagi, nggak lama. Tapi kalau saufa adribuk, saya akan memukul kamu, mungkin besok, mungkin minggu depan. Nah, orang yang punya penyakit taswif namanya, itu orang yang suka nunda-nunda. Ya, mestinya, ya,
satu halaman hari ini bisa hafal, besok saja. Besoknya lagi, sekarang kok lagi nggak enak, nggak konsen, besok saja. Akhirnya seminggu nggak hafal. Padahal mestinya di hari pertama itu bisa hafal. Itu kena penyakit namanya taswif. Itu dalam bidang akhlak, ilmu akhlak itu dibahas. Ya, penyebabnya apa, bahayanya apa, itu ada. Ya. Maka wala tusawwifi, jangan engkau menunda-nunda waktu. Hari ini selesai, ya selesaikan, jangan ditunda besok. Wala tata'akhiri, wala tata'akhiri, dan jangan engkau mengakhirkan. Nah, ini juga sama. Itu hasil dari sifat taswif tadi. Faman ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fahuwal maghbun. Ya. Fahuwal maghbun. Wa ista'mala fi ma'siyatihi fahuwa, barang siapa yang selalu menggunakan kesempatan dan kesehatannya di dalam taatnya kepada Allah, fahuwa ghairu, mestinya ini fahuwa ghairul maghbun, maka dia tidak menjadi orang yang rugi. Wa man ista'mala fi ma'siyatillah fahuwal maghbun. Barang siapa yang menggunakan nikmat itu di dalam maksiat kepada Allah, maka dia orang yang dirugikan. Kalau tadi enggak rugi, kalau ini rugi. Tanabbihi li faraghuki, wahai wanita, hati-hatilah. Tanabbih itu ya, atau tanabbahi, supaya engkau hati-hati, supaya engkau waspada ya, dengan kesempatan yang kau dapatkan. Wala tudayyihi, wala tudayyihi. Ya, janganlah engkau menyia-nyiakan ya, kesempatan. Wa tanabbahi li sihhatiki, li sihhataki. Maka engkau juga supaya hati-hati, waspada, menjaga betul dengan kesehatanmu. Fala tudayyiha. Jadi tadi itu kurang itu. Ainnya mesti ada ya-nya juga. Tudayyihi. Ya. Sama dengan setelahnya itu. Fala tudayyihi. Kalau aslinya kan tudayyiina. Nunnya dihilangkan. Fala tudayyiha kullaha. Jangan menghilangkan engkau kesemuanya, menyia-nyiakan semuanya. Fil kasali, di dalam malas. Au fil dhanubi, di dalam dosa. Jadi kalau punya waktu sehat, punya badan sehat, punya waktu longgar, jangan sampai disia-siakan. Waktu disia-siakan hanya untuk ya yang enggak manfaat. Kemudian ya badan sehat ya hanya digunakan untuk maksiat, naudzubillah. Nah, poin 2 ini selain tadi supaya memahami bahwa waktu itu istimewa, ya, kesempatan itu adalah nikmat luar biasa. Di sini yang kedua, setelah memahami bahwa itu adalah nikmat yang luar biasa, supaya digunakan sebagaimana mestinya. Ya. Kadang ada orang itu tahu, selalu paham, waktu itu istimewa, tapi kenyataannya dia nggak melakukan apa-apa. Ya. Maka gunakan waktu. Ya. Gunakan kesempatan. Ya. Apalagi zaman sekarang itu banyak hal yang membuat manusia itu menyia-nyiakan waktu. Ya. HP itu, kalau ya di situ acaranya ya scroll media sosial, apa itu Instagram, apa itu Facebook, atau itu YouTube, ya kadang durasi tampilan itu cuma 1 menit, setengah menit, ya tapi dilihat terus nggak terasa 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 4 jam, 5 jam itu nggak terasa habis. Ya, ini. Karena apa? Ya itulah dunia. Ya, makanya jangan sampai punya waktu yang longgar, punya kesehatan, badannya fit, ya, terkalahkan dengan rasa malas. Ya, terkalahkan dengan rasa malas. Artinya nikmat yang besar itu supaya dijadikan betul-betul manfaat yang besar. Ya, ini kaidah. Nikmat besar, jadikan manfaat yang besar. Ya, jangan sampai kita sudah diberi nikmat yang besar, nah, kenyataannya kita nggak dapat kemanfaatan yang besar. Nah, itu rugi. Ya, rugi. Makanya ulama ada yang menyatakan kun aziman, ya, wadudan. Jadilah orang yang besar. Punya sumbangsih kemanfaatan yang besar.
ya, punya ilmu yang luar biasa, punya jasa yang luar biasa dalam kehidupan. Wadudan, dan orang yang selalu dicintai dengan kebaikan yang disebarkan. Kan orang kalau berbuat baik, akhlaknya baik, ya, itu pasti akan ya, membuat kesan yang baik di semua orang. Jadi mumpung ada waktu, mumpung ada kesehatan, ya, programkan diri kita menjadi orang yang besar. Ya. Selalu ditunggu kebaikannya, ya, selalu dikenang jasanya. Termasuk wadudan, orang yang sangat dicintai. Ya. Sangat dicintai. Jangan sampai jadi orang, ya, orang itu ketika kita datang merasa terganggu. Ya, kita hadir di sebuah majelis, orang nggak nyaman. Ya, kita pindah rumah, orangnya syukuran. Nah, repot ini. Ya. Berarti pada saat pindah, orang yang ditinggalkan itu menyembelih kambing. Ya. Loh, kenapa? Karena sudah nggak ada yang ngerusui. Ya. Repot. Di sini buat masalah, pindah sana buat musibah, ya kan? Sampai-sampai ada yang kirim di grup itu, ya, dengan sindiran yang pedas. Isinya apa? Pengen nyelawat tapi durung mati. Jadi artinya apa? Mengharap kematiannya. Karena ada orang itu, ya, lebih baik dia mati daripada tidak, ya, karena mengganggu. Nah, itu jangan sampai. Ya, kalau orang yang wadud dan orang yang dicintai, dia ketika pindah ditangisi. Ya. Ketika pindah semua menangis. Nah, kehilangan. Nah, qabla an takuna idhaman wadudan. Itu terusan lafaz tadi. Jadilah azim, orang yang besar. Jadilah wadud, orang yang dicintai. Qabla an takuna idhaman. Sebelum engkau jadi tulang belulang. Karena orang mati itu pasti jadi tulang. Tulang yang sudah berkalang tanah. Wa dan dud. Dud itu dalam bahasa Arab belatung, set. Jadi sebelum engkau jadi tulang yang dipenuhi dengan set, maka jadilah orang besar di dunia, di kehidupan, dan menjadi orang yang dicintai. Karena kalau sudah mati, siapa yang mengenang kita? Orang mungkin kehilangan kita sehari, 2 hari menceritakan kebaikan kita atau mengenang kedudukan kita. Tapi setelah itu, ya sudah, seminggu mereka melupakan kita sudah. Apalagi sudah bertahun-tahun, ya sudah, mereka hidup dengan kehidupannya, nggak akan pernah mengenang kita lagi. Ya. Maka sebelum itu jadikan orang yang, jadilah menjadi orang yang azim dan dicintai. Inilah manfaat kita diberi kesempatan dan kesehatan. Bisa dipahami? Berikutnya yang ketiga, iktanimi. Ya. Merampaslah engkau wanita. Maksudnya merampas itu menggunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang sisa. Kullalahadutin min faraghiki. Ya, rampaslah, habiskan. Jangan sampai ada yang sisa. Semua kesempatan dalam waktu longgarmu. Ya, lahdah itu ya waktu yang paling sedikit. Ya, kalau sekarang ya sedetik pun. Ya. Ya. Rampaslah, gunakan ya, waktumu, kesempatanmu. Jangan sampai engkau tinggalkan, engkau sisakan walau 1 detik. Nah, maksudnya begitu. Lahdah itu kayak mata, ya, terkejap, ya, sekejap mata itu namanya lahdah. Ya, dia nggak sampai 1 detik, ya, itu namanya lahdah. Jangan sisakan. Fi taatillah, di dalam taat pada Allah. Hatta walau annaki, ya, tasirina fil tariq, sampai engkau berjalan, saat berjalan di dalam jalan, fa anti farighatun, dalam keadaan engkau santai, enggak ada kesibukan, fi lisaniki fatasabbahi wa hallali wa kabbiri wastaghfiri. Ya, sampai engkau saat jalan di perjalanan, ya, maka jangan sampai engkau itu enggak ada kegiatan, ya, di dalam lesanmu. Lesan enggak ada kegiatan, itu jangan sampai. Ya, silakan engkau tasbih, tahlil, takbir, dan istighfar. Ya, fasabbih itu tasbih. Hallili itu maksudnya ya, hallali, hallil, ya, hallili itu maksudnya tahlil la ilaha illallah.
Wa kabbiri takbir Allahu akbar. Wastaghfiri istighfar. Ya, astaghfirullah. Wa hatta law kunti ta'malina fil matbakh, sampai engkau sibuk di dapur, karena wanita lekat dengan dunia dapur, fasta'mili lisanaki fi dzikri wa qiraatil Qur'an. Ya. Jadi meskipun sibuk di dapur, jangan sampai membiarkan lesannya nggak ada kegiatan. Ya, silakan zikir, silakan baca Quran. Hatta walau qara'til Fatihah iddata marrat. Ya, karena kalau Fatihah insya Allah ya nggak mengganggu aktivitas karena sudah di luar kepala. Ya, tapi kalau belum hafal, ya masak terus ya surat Al-Baqarah umpama, padahal belum begitu hafal, wah, itu bisa keliru nanti. Ya, ya, yang mestinya ngambil gula, ya kan, ternyata yang diambil garam. Ya, pernah di Mekah itu dulu yang tadi kita ceritakan. Ya, nah, di sana dulu masih menggunakan apa namanya Ajinomoto itu loh, yang bening itu loh, micin itu. Nah, itu Ajinomoto, ya, micin sama gula itu jejer. Wah, ketika yang ngajar itu dibuatkan minuman, ya keliru ngambilnya. Ya, bukan gula tapi micin, ya, 1 sendok. Padahal 1 cangkir saja. Nah, kemudian buat teh 1 teko. Nah, itu diambilkan micin, nah, dipikirnya gula, yaitu 2 gelas. Jadi micinnya 2 gelas. Nah, begitu yang ngajar apa namanya asik-asik ngajar dia minum, ya, langsung pusing. Ini minuman apa ini? Ini pakai micin apa enggak ini nanti? Tadi pesan nggak pakai gula tadi ya. Nah, ini artinya apa? Insya Allah kalau ayat sudah dihafal, ya, ayat sudah dihafal itu nggak akan mengganggu. Seperti ya kalau bapaknya ini nyupir mobil atau motoran, kalau membaca murojaah yang sudah dihafal, insya Allah nggak akan keliru. Ya, pernah saya coba dari Ngantang, ya, dari Jombang itu sampai Batu, itu kan jalurnya kan berliku-liku itu. Pernah ada yang ngitung itu 120 atau 130 kelokan. Ya sama kayak Tawamanguan jalannya begini-begini. Nah itu saya coba baca 1 juz, Bang. Itu ya karena memang sudah banyak atau sering di murojaah ya nggak ganggu, meskipun harus konsentrasi nyupir, tapi bacanya itu nggak ganggu. Seperti Al-Fatihah ini. Ya, masak sambil baca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah sudah insya Allah sudah ngelontok namanya, ya kan? Kalau ngelindur maca Fatihah, insya Allah bukan keliru. Ya. Kalau ngelindur maca Fatihah kok keliru, wah ini jangan-jangan sholatnya keliru terus. Ya kan? Kan dulu ada menteri yang baca Fatihah itu keliwatan 1 ayat. Ya. Akhirnya diprotes itu, ya kan? Ya, diprotes se-Indonesia. Nah, menteri kok baca Al-Fatihah keliwatan. Kalau Pancasila keliwatan nggak apa-apa. Kalau agamanya yang keliwatan, nah ini repotin. Au qara'til ikhlas iddata marrat. Ya, atau baca surat Al-Ikhlas. Ya. Apa surat Al-Ikhlas itu? Kulhu. Padahal nggak tahu. Apa surat Al-Ikhlas? Enggak. Kulhu. Oh, hafal. Nah, padahal ya surat Al-Ikhlas. Karena memang ya kata ulama, semua surat dalam Al-Quran ya, namanya itu ada di dalam suratnya. Ya, surat Al-Baqarah karena ada ceritanya Baqarah. Surat Ali Imran ada Ali Imran. Surat An-Nisa karena membahas banyak tentang wanita. Kecuali Al-Ikhlas. Nggak ada kalimat ikhlas dalam Qul huwallahu ahad. Kan nggak ada itu. Ya. Sampai akhir nggak ada. Makanya kata ulama, kalau ingin belajar ikhlas, ya seperti kulhu itu. Nggak tampak maksudnya. Nggak memamerkan amalan. Mana tadi? Fakam. Ya. Turabbihna minal hasanat wa anti fil matbakh. Ya, berapa banyak engkau bisa menghasilkan keuntungan dari kebaikan padahal engkau berada di dapur. Dengan apa? Fi qiraati matahfadina minal Qur'an. Dengan engkau membaca yang sudah kamu hafalkan dari Al-Qur'an. Walau min suwaril qasirah, meskipun surat-surat pendek. Li hadis Sahal bin Mu'ad
berdasarkan hadisnya Sa'ad bin Mu'adz ibni Anas al-Juhani an Abi Mu'adz ibni Anas al-Juhani sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha sampai terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad 10 marrat 10 kali banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah membangun untuknya istana di surga. Ya. Kalau di dunia itu kan ada orang beli kaplingan tanah, ya, atau beli rumah ya, di kaplingan. Nah kita juga sama. Orang iman itu sudah bisa ngapling istana di sorga. Jadi orang iman yang masih hidup di dunia itu bisa booking ya, istana di sorga sana. Nah, ya. Nah kalau booking sorga jangan sorga-sorga yang kelasnya ekonomi, jangan. Nah, supaya booking yang VVIP. Ya. Kalau kita naik pesawat, ya bukan kelas ekonomi. Ya bookinglah yang kelas bisnis, kelas VIP. Itu nanti nunggunya di tempat yang khusus dengan makanan yang dibatasi. Nanti begitu masuk, ya, itu langsung diberi minuman segar, ya, diberi tisu yang panas yang untuk bisa menyegarkan badan. Nah, itu yang kelas bisnis, kelas yang yang first class. Tapi kalau ekonomi, ya masuk ya nggak dikasih apa-apa. Umpama dikasih cuma permen 1, kan bedanya begitu. Nah kita punya kesempatan booking surga itu surga yang kelasnya tinggi. Ya seperti ini. Ya, dengan kita baca surat Kulhu 10 kali saja kita sudah punya istana di surga. Padahal ya insya Allah baca kulhu 10 kali itu nggak sampai 5 menit. Ya nggak sampai 5 menit, mungkin 2 menit, 3 menit cukup. Nah itu sudah kita punya istana di surga. Sehingga nanti pada saat di Yaumul Hisab, ya, kita sudah ada bukti, saya punya istana di dalam. Faqala Umar ibn Khattab, Umar berkata, idzan nastakthira ya Rasulullah. Kalau begitu kita akan memperbanyak membaca surat itu. Faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar, ya wa atyab, ya Allahu Akbar wa atyab. Allah lebih banyak dan Allah lebih bagus. Artinya, ya meskipun engkau memperbanyak, Allah memberi istana yang lebih banyak. Maksudnya Allah nggak akan kehabisan istana untuk siapapun yang membaca surat Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang termasuk memanfaatkan waktu. Jangan sampai waktunya sia-sia. Padahal kita bisa ya, mempunyai istana hanya dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Makanya dulu pas kita di pondok dulu ada tamu yang kita antar ke menara tinggi. Setelah nyampe menara dia bilang, saya nggak mau turun sampai saya baca Quran khatam. Wah, berarti 30 juz bayangan kita. Ya kan? Dia nggak mau turun ya, sebelum khatam Quran. Lah, berarti nunggu kita ini. Ya. Kalau khatam Quran ya minimal sehari ini. Nah, ternyata yang dimaksud baca kulhu 3 kali. Ya. Ya, baca kulhu 3 kali kan sama dengan ya, satu surat itu sepertiga Quran. Berarti 3 kali sama dengan khatam Quran. Karena apa? Jadi tadi pahalanya besar, apalagi kalau 10. Ya, sebelum turun sudah booking istana di surga di atas menara. Nah, jadi kesempatan. Ya, di sini disebut dapur karena wanita itu lekat dengan dapur. Walau kunti tasrabina al-qahwah. Walau meskipun engkau saat menikmati menyeruput kopi. Ya. Biasanya kalau wanita itu nggak begitu suka kopi kecuali es kopi susu itu senang biasanya. Tapi kalau kopi yang hitam itu biasanya jarang sekali. Kalau nggak suka betul. Awisai atau ketika menikmati teh, fastaghilli hadal wakta fi taatillah, maka sibukkan waktu ini dengan taat kepada Allah. Wamla'i waqtaki kullahu bima yarfa'u darajat indallah. Ya, penuhi waktumu semuanya untuk bisa mengangkat derajatmu. Artinya saat santai menikmati kopi, saat santai menikmati teh, itu jangan lupa waktu itu digunakan untuk zikir juga. Baca kulhu, istighfar, tahlil,
Ya kan minum kan nggak minum terus, ya pasti ada jedanya. Apalagi kalau minum kopi, adabnya minum kopi itu nggak kok seperti orang haus itu enggak. Kalau kopi itu minum satu seruput, ya kan, biasanya terus tinggal ya baca buku atau aktivitas. Jangan sampai digunakan hal yang tidak manfaat, apalagi di pondok. Bisa dipahami? Yang keempat, wa idza sagalti fi yadaiki bi amalin, ketika engkau sibuk, ya, tersibukkan dengan satu pekerjaan, wa kunti farighatun fi sam'iki, ya, tanganmu sibuk, ya, tapi pendengaranmu enggak sibuk, bisa mendengarkan yang lain. Ya, contohnya tadi itu masak, contohnya tadi ya mencuci, ya, bersih-bersih, itu kan tangannya sibuk. Tapi pendengarannya enggak sibuk, artinya bisa mendengar. Maka apa? Fautanimi sam'aki. Nah, kita berhenti dulu. Terus naik. Sampai komat. Oh ya wis. Ya enggak sing diomongnya sih terus dulu. Susu apa ini? Coklat ya. Apa tadi? Susu apa? Coklat ya. Coklat ya.
Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, ketika engkau kedua tanganmu sibuk dengan suatu pekerjaan, sedangkan pendengaranmu itu longgar, faghtanimi, ya, faghtanama yaghtanimu, berarti faghtanami, maka pergunakan semua atau rampaslah ya sam'aki pendengaranmu fistima'il Quran, dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi dengan bersih-bersih bisa nyetel bacaan Quran. Ya, atau temannya yang baca bisa mendengar. Awistima'i muhadaratin mufidatin. Ya, atau dengan mendengar muhadharah. Muhadharah itu nasihat-nasihat, ya, tausiah-tausiah yang berfaedah. Ini sama seperti yang dilakukan oleh ahli ilmu dulu. Ya, ketika masuk kamar mandi, supaya di kamar mandi itu enggak hilang waktunya, karena di situ enggak bisa baca, enggak bisa zikir, enggak bisa baca Quran, dia menyuruh temannya untuk membaca hadis atau Quran dengan suara yang keras, sehingga di dalam dia bisa mendengarkan. Ya, artinya enggak sengaja baca di dalam, tapi bacanya di luar, tapi suaranya sampai masuk. Nah, itu sampai inginnya ahli ilmu itu enggak sampai kehilangan waktu. Ya. Ada. Makanya ini penting bagi kita semua, ya. Nah, bagi wanita, ya itu tadi, ya, supaya dimanfaatkan meskipun tangannya sibuk, ya, mengerjakan sesuatu, jangan membiarkan pendengarannya itu longgar, enggak ada apa-apa. Wa tadabbiri dan supaya engkau menghayati. Artinya menghayati apa yang didengarkan dari Al-Quran maupun nasihat tadi. Istaghilli kulla jarihatin min jawarihiki. Ya, pergunakan semuanya ya dari anggota tubuhmu. Jarihah itu anggota badan. Idza kanat farighatan fi ma ya'udu 'alaika bil fa'idah wan naf'i. Ya. Ketika anggota badanmu itu tidak ada pekerjaan, artinya enggak sibuk, ya, dengan nanti akan terbiasa bagimu mendapatkan, atau dengan begitu engkau akan mendapatkan faedah dan kemanfaatan. Wa'lami annahu qad ya'tiki waktun. Ya, ketahuilah engkau terkadang punya waktu. Ya, engkau memiliki waktu. Tazghalina an katsirin minat ta'at. Ya, yang engkau ya, bisa tersibukkan dari banyaknya ketaatan. Jadi kadang wanita punya waktu yang banyak tapi nggak sempat melakukan ketaatan. Waqtanimil farah qabla syughli. Ya. Maka ketika itu bisa didapatkan waktu longgar untuk ketaatan, maka rampaslah semua. Ya, yang longgar itu. Artinya jangan disisakan. Qabla syughli, sebelum engkau sibuk, sebelum ada kesibukan. Qabla syughli, sebelum ada aktivitas yang merepotkan. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, Nabi bersabda pada seorang laki-laki, wa huwa ya'iduhu, Nabi menasihatinya, igtanim khamsan qabla khamsin. Habiskan 5 sebelum 5. Ya, artinya jangan kamu sisakan. Betul-betul gunakan sebaik-baiknya, yaitu sababaka qabla haramik. Kali ini khitabnya ke laki-laki, karena sabda Nabi. Jadi mudamu sebelum tuamu. Haram itu tua yang membuat sudah tidak bisa aktivitas. Ya, biasanya ditandai dengan pikun, kemudian sudah badannya, fisiknya lemah. Ya, banyak sakit. Kalau sudah disebut sakit tua itu berarti ya sudah nggak bisa apa-apa. Sebelum itu masa kuatmu, yaitu pada saat pemuda, ya, jangan dihabiskan main-mainan tadi, ya, atau lima-limanya. Bagi wanita jangan sampai hanya dibuat ya banyak main, kemudian banyak melakukan hal yang nggak manfaat hanya untuk ya pencitraan, menghias ya fisiknya saja. Ya, jangan digunakan hanya untuk bersaing tentang dunia atau memperbanyak dunia. Wasihataka qabla sakomik, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghina'aka qabla fakrik, kayamu sebelum
miskinmu. Wa faraghaka qabla sughlik. Ya, longgarmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Ya. Hidupmu sebelum matimu. Jadi artinya kalau lihat ini, semua kesempatan itu harus kita jadikan kemanfaatan. Ya, jangan disisakan. Makanya ada ilmu zaman dulu ya begitu. Ya, betul-betul waktu itu jangan sampai terlewatkan. Sampai dulu ada tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Itu keponakan Aisyah. Ya, suatu saat dia kena titanus kakinya, kena luka titanus, dan tabib saat itu menyatakan harus dipotong. Kalau enggak akan menyebar ke kaki. Akhirnya persiapan untuk dipotong. Nah, begitu dipersiapkan keperluan untuk memotong kakinya, ya, tabibnya ngomong, silakan kamu minum arak ini dulu. Ya, disiapkan khamr untuk minum agar nanti nggak sadar atau mabuk baru dipotong, karena itu akan mengurangi rasa sakit. Ya, Urwah bin Zubair langsung ta'awud, na'udzubillah, ma'adallah. Saya tidak akan membiarkan sedetik pun untuk tidak zikir kepada Allah. Apalagi dalam keadaan ya, nanti mabuk itu bisa waktu yang lama. Ya, karena untuk memotong kakinya. Lah tabibnya bingung, lah bagaimana cara motongnya? Karena dulu belum ada bius. Ya, belum ada ditemukan ya obat-obat bius atau heroin yang bisa membuat orang itu nggak sadar atau mati rasa. Ya. Nah, terus bagaimana? Kata Urwah bin Zubair, silakan kamu potong kakiku saat aku sujud. Jadi saya tak sholat, nanti pas sujud silakan dipotong kakiku. Ya. Akhirnya pada saat sujud kakinya dipotong. Ya, kulitnya itu dipotong dengan pisau dulu, baru kemudian digergaji tulangnya. Nah, coba bayangkan, tanpa ada bius. Mengoyak urat-uratnya, dagingnya, dan sebagainya. Ya. Dan itu nggak bisa cepat, karena geraji manual. Ya kalau geraji mesin. Nggak usah dibayangkan. Nah, ini. Ya. Tapi Urwah bin Zubair saat itu nggak ngomong aduh atau ya istilahnya itu menunjukkan kesakitan, tidak. Hanya tasbih, tahlil. Karena saat itu beliau mampu menikmati ibadahnya sehingga rasa sakit itu enggak terasa. Ya. Setelah salam selesai, dia sudah menyadari kakinya sudah dipotong, maka kakinya dimasukkan di minyak yang panas. Saat itu dia pingsan. Karena untuk menghentikan darah. Nah, setelah dia bangun, dia nanya kakiku mana yang dipotong tadi. Ya, kemudian kakinya diberikan dan dia cium kaki itu menurut riwayatnya, dan dia bersumpah, demi Allah selama engkau bersamaku aku tidak mengajakmu pada tempat maksiat. Nah, demi Allah selama hidupku engkau tidak pernah kuajak untuk berbuat maksiat. Nah, terus akhirnya dikubur, kakinya itu dikubur. Nah, itu contoh bahwa ahli ilmu ya, para salafus saleh itu nggak mau sedetik pun waktunya itu sia-sia. Ya, maka ini nasihat bagi kita semua. Yang terakhir, yang kelima, igtanimi sihhataka. Minta apa? Buatlah atau habiskan, pergunakan kesehatanmu qabla an tudahimukal amrad, sebelum engkau digerogoti penyakit. Faqumi bi ta'ati kaqiyamil lail, maka berdirilah untuk mengerjakan ketaatan seperti sholat malam. Wasiyamil ayyam, puasa di hari-hari allati sunna saumuha, yang hari-hari itu disunahkan untuk puasa. Ya, seperti puasa Nabi Dawud atau Senin Kamis atau waktu-waktu yang disunahkan. Seperti puasa Syawal, ya, puasa Rajab dan sebagainya. Wa mu'awanatud dhaif, atau membantu orang yang lemah. Bihamli syai'in lahu, dengan membawakan sesuatu yang menjadi miliknya. Au musa'adatihi fi qiyamihi wa ghairi dzalik, atau menolong berdiri karena dia lemah, ya, atau selain itu. Wa'lami annaki idza amilti, ya, ketahuilah jika engkau berbuat katsiran minat ta'at, ya, banyak dari ketaatan, fi sihhatiki, di dalam kesehatanmu,
Tsumma ja'akil maradu, ya, sudah terbiasa mengerjakan kebaikan hari-harinya, kemudian datang penyakit, annallaha yaktubu laki mithla ma kunti ta'malina fi sihatik. Maka Allah akan menulis bagimu seperti engkau mengerjakan pada saat sehatmu. Biasa sholat malam. Kemudian suatu hari sakit nggak bisa sholat malam. Allah tetap menulis sholat malam. Tapi kalau biasa nggak sholat malam, meskipun beberapa kali sholat malam, kemudian nggak sholat malam lagi, Allah nggak nulis karena belum biasa. Ya, sehari menderes 5 juz umpama. Kemudian ya setelah itu berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tahu-tahu ya, sakit nggak bisa menderes sehari sejuz saja nggak bisa. Maka Allah tetap menulis 5 juz karena terbiasa. Silakan sholat dulu. Nanti kita teruskan tinggal sedikit.
kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa'lami annaki idza amilti katsiran min at-ta'at fi sihhatiki, ketahuilah jika engkau mengerjakan banyak kebaikan, banyak ketaatan dalam sehatmu, thumma ja'akil marad, ya, kemudian datang kepadamu penyakit, artinya sakit, annallaha yaktubu laki mithla ma kunti ta'malihi fi sihhatiki, maka Allah akan menulis untukmu semisal apa yang engkau kerjakan dalam kesehatanmu. Li hadits Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara, ketika seorang hamba sakit atau bepergian, kutiba lahu fil amali shalihi, maka ditulis untuknya amal yang bagus, mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, sebagaimana dia mengerjakan dalam keadaan di rumah, enggak bepergian, dan dalam keadaan sehat. Itu yang kita terangkan tadi. Makanya biasakanlah menggunakan semua waktu kita untuk kebaikan, sehingga pada saat kita itu sibuk, nggak bisa mengerjakan, atau sakit nggak bisa melakukannya, tetap oleh Allah ditulis pahalanya. Itulah bentuk rahmatnya Allah dan manfaat dari kita menggunakan waktu kita. Maka di sini terutama ditekan oleh penulis bagi para wanita, ya, saat longgar, saat sehat, jangan pernah disia-siakan. Gunakan semuanya untuk kebaikan. Terakhir, istaghilli kulla lahadhatin fi kulli jarihatin min jawarihik. Ya, dipergunakan di setiap waktu. Ya, jangan engkau tinggalkan walaupun sekejap mata di semua anggota tubuh dari anggota tubuhmu. As-sam'u pendengaran, wal basaru penglihatan, wal badanu badan, wal rijlaini dan dua kaki, wal qalbi wa ghairiha, ya. Baik itu pendengaran, mata, badan, dua kaki, hati dan selainnya. Artinya semua fisik kita pergunakan semua untuk kebaikan. Ya, karena fisik kita juga akan menyaksikan kita. Ya, lisan kita akan dikunci di hari akhirat, tangan kita akan membicarakan, menyampaikan apa yang kita lakukan. Kaki kita akan menyaksikan. Termasuk bumi yang kita injak ini, ya, ini juga akan bercerita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Maka kalau menderes, ya, meskipun hanya di ruangan, itu jangan hanya satu tempat, ya, supaya banyak pindah. Ya, karena nanti tempat yang kita duduki, yang kita tempati itu akan bercerita, ya, akan bercerita. Di lantai pertama, lantai 2, lantai 3, itu menunjukkan, ya, banyaknya bumi, tempat atau itu permukaan bumi yang menceritakan amalan kita. Nah, untuk penutup, ya, perlu dicatat, yaitu cara menggunakan waktu sebaik-baiknya. Istilahnya faktor-faktornya apa, kemudian penyebab yang seseorang itu nggak menyia waktu itu apa, itu perlu dicatat. Nah, yang pertama, untuk supaya waktu kita itu terjaga, ya, yaitu membuat jadwal harian. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Karena Nabi sendiri sudah memberi contoh, ya, bagaimana seseorang bisa memanfaat waktu sebaik-baiknya. Kita bangun tidur sudah ada doa.
Ya, setelah bangun tidur pasti ada aktivitas. Kita mandi, kita berwudu, membersihkan badan. Setelah itu ada kewajiban yang pagi sudah harus kita lakukan. Kalau kita bangun sepertiga malam, ada sholat malam. Dalam sholat malam selain doa, zikir, munajat, ada qiraatul Quran. Terutama menghafal. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Itu yang perlu dipahami. Sampai nanti kalau sudah punya jadwal habis subuh, apa yang dilakukan. Setelah nanti waktunya sarapan, setelah sarapan, sampai menjelang zuhur. Ya minimal dalam sehari kita punya jadwal sholat waktu ya 5 kali dalam sehari. Belum ada sholat rawatib. Apalagi di pondok ada jadwal, ada jatah menghafal berapa lembar atau berapa halaman, berapa ayat, murojaahnya berapa juz. Nah itu jadwal yang kalau kita itu tetapi pasti kita nggak akan membuang waktu. Makanya kalau orang nggak punya jadwal, nggak punya planning harian, ya tadi itu gelimpang-gelimpung. Ya. Karena nggak tahu apa yang dilakukan. Ya, sehingga waktu berjalan begitu saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membuat waktu kita itu bermanfaat, ialah kita mencari ilmu. Ya. Berusaha terus menambah ilmu. Karena ilmu, apalagi zaman sekarang, insya Allah setiap waktu ada. Ya, kalau bagi yang membawa HP, ya meskipun nggak datang di majelis ilmu pun, kita masih nambah ilmu. Di grup-grup itu sering di-share nasihat-nasihat. Ya kan? Kemudian kalau kita mau menjadwal diri kita sehari mengikuti kajian secara online atau offline di YouTube, itu bisa. Ya, itu kalau orang punya ya, semangat mencari ilmu, maka waktunya tidak akan sia-sia. Seperti yang ceritakan tadi. Ya, bagaimana ya, ahli ilmu itu waktu yang paling disusahkan itu waktu makan. Karena waktu makan itu menyita waktu bagi mereka. Nah, kalau kita yang paling kita tunggu itu adalah waktu makan. Nah, lonceng berbunyi. Ya, sebagian pondok ada pakai bel itu. Di sini pakai apa kalau waktu makan? Nggak ada. Ada pakai itu. Ya, ada pakai lonceng. Tang, lonceng kehidupan. Nah, karena setelah itu makan. Nah, tapi kalau ahli ilmu malah susah. Oh, ya, kenapa waktunya akan tersita dengan makan itu? Ya, tersita dengan makan itu. Makanya ya semangatlah mencari ilmu. Ya, meskipun nanti mungkin sudah tidak di pondok, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Ya, tadi itu waktunya masak, waktunya nyapu. Ya, kalau semua cari ilmu mesti nyetel. Ya, kajian-kajian, nasihat-nasihat. Sehingga pendengaran nggak akan ya nggak akan longgar, nggak akan santai, nggak ada kegiatan, itu tidak akan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, yaitu agar waktu kita manfaat, ya, agar kita waktunya itu manfaat, yaitu kita supaya semangat menyebar kebaikan. Ya, kalau tadi kan kebaikan untuk diri kita, ya. Dari mulai punya jadwal, mencari ilmu. Ini mulai bagaimana kita itu menyebarkan kebaikan. Ya tadi itu, menolong orang yang membutuhkan, membantu, sekedar berdiri karena dia berat karena atau sakit. Ya, sekedar mengambilkan air minum. Ya sesama teman mungkin ya, ada temannya lagi deres, kelihatannya kok suaranya kok berat, ambilkan minum ya. Nah, itu pahala itu. Ya, pahala. Ya, apalagi dibelikan jajan, nah, itu juga lebih ya, membantu. Karena dengan membantu temannya itu hafal, insya Allah Allah memberi kemudahan untuk menghafal. Ini kan salah satu penting. Kadang-kadang ada temannya yang sekedar ingin ditemani. Saya tak menghafalkan, kamu di sini ya, jangan pergi. Kita temani, kita dengarkan. Nah, itu juga membantu. Itu juga menyebar kebaikan. Ya, akhirnya yang ngapalin nggak hafal-hafal, yang dengarkan sudah hafal. Nah, ini. Ya, karena ada seperti itu. Ya, ya. Kalau dia mau menghafal itu bukan buka Qurannya, dia mepet ke temannya saja. Temannya ngulang-ngulang kan itu. Nah, dia sudah hafal duluan, yang ngulang-ngulang belum hafal. Yang ngulang belum hafal. Jadi ya,
bagaimana kita menyebar kebaikan. Ya. Makanya di dalam hadis itu ya seperti yang sudah disebutkan wanita dan sodakoh itu loh. Ya itu diceritakan bahwa Abu Bakar itu ya pagi-pagi sudah menengok orang sakit, sudah sodakoh. Nah, itu menunjukkan bahwa nggak berhenti untuk menyebar kebaikan. Nah, yang keempat untuk selalu bisa memanfaatkan waktu itu adalah muhasabah. Ya, apa muhasabah? Ya, mengoreksi dirinya, introspeksi ya terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Seseorang saya melihat apa yang sudah dikerjakan untuk persiapan nanti di akhirat. Ya, jangan bangga dengan yang sudah dikerjakan. Jangan sombong dengan apa yang sudah diraih. Ya, karena kalau orang sudah sombong, sudah bangga, biasanya berhenti. Kalau sudah berhenti, berarti tidak mengerjakan apa-apa. Ya, sudah haji merasa, wah haji itu lahir. Ya, sama seperti bayi yang baru lahir, dosa-dosa diampuni. Ya, pulang haji, ditanya, nggak sholat? Oh nggak perlu, saya sudah sholat di Masjidil Haram. Nah, di sana saya 30 hari. Satu sholatan itu sama dengan 100.000. Wah, itu sudah, kalau dihitung umur saya itu nggak sampai 100, wah itu sudah turah itu. Nah, itu berarti terlalu bangga dengan amalnya sehingga akhirnya apa? Nggak mengoreksi, mencukupkan dirinya, nggak usah mengerjakan yang lain, nggak usah ibadah lagi. Ya, maka kalau orang nggak ngoreksi itu dia nggak ada peningkatan, pasti banyak menyanyiakan waktu. Ya. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu istiqomah. Ya, kadang kemampuan orang itu beda-beda. Ada yang semua amalan bisa dilakukan, ada yang ya sebagian, ada yang hanya amal-amalan biasa, nggak masalah. Yang penting istiqomah, karena ahabbul a'mal indallah itu ya yaitu apa? Ya, adwamuha. Lebih dicintainya amalan bagi Allah itu ya amalan yang paling istiqomah. Ya, meskipun kelihatannya remeh sedikit, tapi kalau dikerjakan berulang-ulang tertib, nggak ditinggalkan, itu dicintai. Wa in qalla, meskipun sedikit. Makanya suatu hari Nabi memanggil ya memanggil Bilal dan ditanya, kamu amalannya apa? Kok sandalmu sudah di surga? Orangnya masih hidup, tapi suara sandalnya sudah di surga. Nabi sampai heran, amalannya apa? Ternyata Bilal menceritakan, saya nggak punya amalan yang saya rutinkan, kecuali setiap saya batal, saya wudhu dan sholat 2 rakaat. Artinya apa? Menjaga dirinya selalu dalam keadaan wudhu. Nah, itu namanya kalau orang Jawa namanya gantung wudhu. Gantung wudhu itu berusaha nggak dalam keadaan batal, meskipun nggak sholat. Maksudnya meskipun tidak waktunya sholat maksudnya. Nah, kita juga bisa. Kalau wanita ada haidnya, tapi kalau laki-laki bisa. Pokoknya setiap batal, apa itu buang hajat, apa itu buang air kecil, apa itu kentut, ya kan? Langsung wudhu sholat 2 rakaat. Itu yang dirutinkan oleh Bilal. Kan nggak berat. Disaksikan oleh Nabi sudah ada di sorga. Nah, itulah istiqomah. Maka 5 hal itulah yang membuat kita insya Allah biidznillah ta'ala dengan hidayah dan taufiknya ya, dengan pertolongannya ya, kita selalu bisa menjaga waktu kita sehingga tidak ada yang sia-sia. Ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi pertolongan pada kita semua. Ya. Sehingga bisa selalu menjaga waktu kita, bisa mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya, nah, sehingga bisa mencapai ridhonya. Jazakumullah khairan. Soalnya itu bisa kami sampaikan untuk kesempatan bulan ini atau kesempatan waktu ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, dan insya Allah sudah direncanakan nanti kita pilih waktu, yaitu ada daurah intensif ya, serial buku kehidupan Qur'ani yang jumlahnya 7 buku ya, 7 buku. Nanti insya Allah seperti yang sudah disampaikan tadi, semoga Allah memberi kemudahan, semoga Allah memberi kemanfaatan ya bagi semuanya untuk ya menghidup-hidupkan kalamnya Allah, lillahi kalimatillahiyal uliya. Jazakumullah, ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan?
Sebelum ditutup, mungkin yang mau nanya? Hah? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Jazakumullah khairan semuanya. Insyaallah nanti kita sambung di waktu yang lain. Jazakumullah khairan atas kehadirannya, atas kesemangatannya, atas semuanya. Mudah-mudahan Allah juga memberi pertolongan, apa-apa yang sudah disampaikan bisa difahami. Kemudian para tholibat khususnya bisa mengejar cita-citanya, ya. Bisa menjadi hafidhah semua insyaallah, amin. Dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa diamalkan dan disampaikan, amin. Jazakumullah khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.